Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita. Dari nikmat yang zahir ataupun batin, nikmat yang tidak ada yang bisa menghitungnya, nikmat yang tidak terhingga yang mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, di Masjid Allah Azza wa Jalla, untuk bisa kembali menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Sekaligus kita melanjutkan membaca dari kajian rutin kita, membahas kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr, peringatan dari sumber-sumber keburukan, karya Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizahullah ta'ala, seorang ulama di negeri Yaman. Beliau masih hidup, hafizahullah. Di malam ini kita masuk di pembahasan yang ada di halaman ke-21 dari buku cetakan Darul Athar. Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdillah Al-Imam membawakan judul yang baru. Kata beliau, Al-insu wal jinnu masdarus syarri. Bahwasanya manusia, demikian pula jin, maka keduanya ini adalah masdarus syarr, sumber keburukan. Apakah manusia atau jin, maka mereka ini adalah masdarus syarr, sumbernya keburukan, sumbernya kerusakan, sumbernya kejahatan. Syekh mengatakan, hafizahullah ta'ala, kata beliau hafizahullah, fal mukallaf minal insi wal jinni huwa masdarus syarr illa man ittaqallah. Maka seorang yang disebut dengan mukallaf artinya orang yang terkena beban syariat, orang yang sudah menanggung dosa sendiri, bahasa kita, orang yang sudah baligh aqil, orang yang sudah dewasa, dia menjadi seorang yang mukallaf disebut dalam istilah fuqaha. Seorang mukallaf itu baik dia dari kalangan al-insi, manusia, wal jin, demikian pula dari kalangan jin, huwa masdarus syarr, maka dia adalah sumber dari keburukan. Illa man ittaqallah, kecuali orang-orang yang Allah jaga mereka. Ittaqa bima'na wiqayah, Allah jaga, Allah lindungi.
Syekh menyebut di sini seorang mukallaf, apakah dia dari kalangan manusia atau jin, maka keduanya ini adalah masdarus syarr, sumber keburukan. Kalau kita lihat dari ucapan Syekh ini memberikan pemahaman kepada kita dari pemahaman kebalikan. Berarti kalau dia bukan seorang mukallaf, maka tentu mereka tidak melakukan dosa di atas kesengajaan, apalagi unsur yang memang disengaja. Seperti anak kecil misalnya. Kadang anak kecil itu berbuat jahat juga, berbuat dosa. Tapi mereka laisa bimukallaf. Bukan seorang yang menanggung dosa beban. Tidak ada kewajiban syariat yang bebankan kepada mereka. Sebagian mereka juga belum memiliki akal yang sempurna. Belum bisa mencerna sesuatu yang baik dan tidak. Tidak bisa membedakan mana yang baik atau tidak. Maka orang-orang yang bukan mukallaf, mereka tidak diikat atau tidak dikaitkan, disandarkan kepada masdarus syarr, sumber keburukan. Karena memang sumber keburukan itu sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Nabi SAW menafikan 3 dari orang-orang yang tidak dihitung berdosa jika melakukan sesuatu. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dan Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memaafkan 3 golongan dari umatku tidak dianggap berdosa jika mereka melakukan sesuatu itu. Yang pertama al-khata', orang yang keliru. Dalam artian dia melakukan sesuatu belum tahu hukumnya. Seperti apa? Anak kecil yang melakukan dosa. Mereka tidak dihitung sebagai sumber keburukan. Yang kedua apa? Al-khata' thumma an-nisyan. Yang kedua orang yang lupa. Lupa dia bahwa dia berpuasa, kemudian dia memakan sesuatu. Nabi mengatakan fal yutimma shaumah. Hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Tidak dihitung dosa. Puasanya juga tidak batal jika tidak sengaja. Lupa. Yang ketiga Nabi mengatakan wa mastukrihu alaih. Yaitu orang yang dipaksa melakukan maksiat. Ini juga tajawaz, orang-orang yang tidak dianggap berdosa. Maka ketetapan masdarus syarr, sumber keburukan, itu berlaku kepada seorang mukallaf. Seorang yang sudah dibebankan syariat, sudah dibebankan kewajiban ibadah. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tapi ada di antara orang-orang yang mukallaf itu justru mereka Allah jaga. Allah jaga dari maksiat, Allah jaga dari dosa, Allah lindungi pergaulannya. Sehingga mereka ini mukallaf, tapi Allah jaga mereka. Illa ma rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau dengan fitrahnya ingin memenuhi ajakan zina dari seorang istri Al-Aziz, seorang istri raja pada saat itu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sungguh, لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, istrinya Al-Aziz, istrinya raja saat itu, hammat bihi, sudah memiliki himmah. Himmah itu keinginan, ajakan untuk berzina. Kepada siapa? Bihi, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, dengan fitrahnya Nabi Yusuf juga sudah memiliki rasa ingin. Ada himmah, keinginan. Tapi disebutkan laula arra'a burhan rabbi. Ya, kalaulah bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, kalaulah bukan karena Allah yang menghindarkan Nabi Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kata Allah, kami memalingkan hamba kami ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia orang yang termasuk
dari orang-orang yang ikhlas. Jadi menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang Allah jaga dia. Allah jaga dari sumber keburukan tadi. Memang seorang yang menjadi sumber keburukan itu sangat luar biasa ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah berlalu kepada kita, inna syarran nasi 'indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat man tarakahun nas, yaitu siapa yang orang-orang meninggalkan dia. Karena dia sumber keburukan, sumber perbuatan kejahatan, sehingga semua orang menjauhinya, meninggalkannya. Tidak ada yang mau dekat sama dia. Kenapa? Terbawa arus, bisa terikut dengan dosanya, sehingga semua orang meninggalkan dia. Ini manusia terburuk. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih. Orang-orang meninggalkan dia takut karena kejahatannya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, sangat jelas sekali kepada kita bahwa orang-orang yang menjadi sumber keburukan, maka ini tentunya orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah mengatakan, qala ta'ala, Allah berfirman. Apa kata Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 29? Allah katakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang Allah kehendaki juga, ada juga orang yang melakukan kekufuran. Semua itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah sebutkan dua keadaan manusia. Ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah, petunjuk kepada sebuah jalan, kata Allah. Kami berikan petunjuk kepada jalan. Allah gariskan jalan. Nabi juga sudah gariskan jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang kufur. Syukur artinya berterima kasih. Dengan apa? Dengan mengamalkan ketaatan. Kufur artinya mengingkari. Dengan apa? Dengan mengingkari nikmat, yaitu berbuat jalan keburukan. Demikian pula Allah berfirman di dalam surah Al-Balad di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, Allah katakan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu 'ainain, sepasang mata. 'Ainain, dua mata Allah ciptakan untuk kita. Allah ciptakan mata dengan bentuk sebaik-baik bentuk. Walisanan wa syafatain. Kami ciptakan kepadanya juga lisanan, lidah, wa syafatain, dan juga kedua bibir. Allah ciptakan lidah, bibir untuk berbicara. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya an-najdain, dua jalan, yaitu jalan al-khair dan jalan asyar. Tinggal sebenarnya manusia ini memilih, jamaah. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah takdirkan segala sesuatu itu baik menurut Allah. Walaupun ada yang tidak baik di mata manusia. Tapi coba lihat. Wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ada jalan mengikuti Allah. Ada jalan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga manusia itu yang memilih. Apakah dia menjadi temannya syaitan atau memilih menjadi golongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di halaman ke-22, Asy-Syaikh mengatakan, wa qala ta'ala, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas.
wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Allah katakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, alam tara annallah, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah itu yasjudu lahu, sujud kepadanya, man fis samawati wa man fil ard, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Tidakkah kalian melihat segala sesuatu itu sujud kepada Allah? Kata Allah, wasyamsu wal qamar, demikian pula matahari dan bulan, semua makhluk-makhluk ini, wan nujum wal jibal, demikian pula bintang-bintang dan gunung-gunung, wasyajar wad dawab, demikian pula pepohonan dan seluruh hewan-hewan yang melata, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia juga sujud kepada Allah. Artinya apa? Katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu sujud kepada Allah, berarti banyak juga orang-orang yang tidak sujud. Wa katsirun haqqa 'alaihimul 'adzab, wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, tetapi banyak pula Allah katakan manusia yang berhak 'alaihil 'adzab, mendapatkan siksa azab. Semua tunduk kepada Allah. Tapi ada manusia-manusia yang katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, yang juga banyak dan berhak untuk mendapatkan azab. Makanya dengan judul yang Syekh berikan, Al-insu wal jinnu masdarus syarr, maka hendaknya kita waspada jamaah. Jangan sampai kita menjadi sumber keburukan, yang seorang itu memang diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kalian, kata Nabi. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang akan dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Jadi kita beramal. Mungkin ada yang mengatakan, untuk apa kita beramal? Semua sudah Allah takdirkan. Kita baik, Allah takdirkan. Kita jahat, Allah takdirkan. Kita memilih menjadi ahlu tauhid muwahhidun atau menjadi ahlu syirki al-musyrikun, maka semua itu telah Allah takdirkan. Demikian pula orang yang sholat Allah balas, orang maksiat Allah balas. Terus untuk apa beramal kalau memang Allah sudah takdirkan semuanya? Allah takdirkan tidak? Semua ketetapan yang Allah tetapkan untuk makhluk, Allah takdirkan. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfa sana. Allah telah catat dan tetapkan, tulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah takdirkan. Siapa kita yang masuk surga, siapa kita yang masuk neraka, Allah takdirkan. Maka ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bimadza ya'malul 'amilun? Kalau begitu untuk apa lagi orang beramal? Untuk apa lagi beramal? Jangan sampai kita capek sholat, takdir kita sesuatu yang berbeda dengan harapan kita. Maka Nabi mengatakan, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu akan dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Jadi dengan amalanlah kita berusaha. Berarti mafhum kita sini jamaah, kalau kita tahu al-insu wal jinnu masdarus syarr, manusia dan jin itu adalah sumber keburukan, yang mesti kita lakukan, i'malu, beramal. Berusaha untuk mencapai predikat yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Wa qad jaa'a an ghairihi, juga datang dari selain keduanya, selain Imam Bukhari, Imam Muslim. Berikutnya kata Syekh, wa laqad kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi katsirin min khutabihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau sangat banyak berbicara di dalam khutbah-khutbahnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya dari hadis Jabir. Dari hadis Jabir bin Abdullah. Kalau kita lihat di banyak sekali ceramah-ceramah Nabi,
Nabi itu sering membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah. Khutbah al-hajah namanya. Diawali dengan innal hamdalillah, kemudian di dalamnya ada 3 wasiat taqwa di dalam Al-Qur'an, dan juga di dalamnya ada ancaman bagi orang-orang yang mereka melakukan bid'ah. Maka Nabi mengatakan di antaranya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji milik Allah, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, kita senantiasa meminta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita senantiasa meminta ampunan. Memuji Allah, minta tolong, minta ampun. Sekarang pertanyaannya, katanya manusia itu sumber keburukan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Hadis Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita agar kita beramal. Memuji Allah. Bahwa tidaklah setiap apa yang kita rasa itu semuanya datang dari Allah. Kecuali semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat mana saja yang kita rasa itu semua dari Allah. Sehingga itu bentuk amalan jamaah. Ada beramal seorang itu. Demikian pula wa nasta'inuhu, kita minta tolong kepada Allah. Tidaklah setiap apa yang kita lakukan kecuali itu adalah pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sesuatu itu tidak akan mungkin terjadi. Sesuatu itu tidak mungkin bisa mendapatkan apa yang kita ridhoi, kecuali semua itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nastaghfiruh, kita juga minta ampun kepada Allah. Minta ampun apa? Meminta agar Allah Azza wa Jalla menjadikan dosa-dosa kita itu berguguran dengan amalan-amalan ketaatan. Maka Nabi SAW memerintahkan kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, iringilah, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Sehingga dosa yang secara sadar, dosa yang tak sadar, itu semua menjadi perkara yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tamhuha. Perbuatan baik kalau dibiasakan itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Kemudian Nabi juga berdoa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Berarti asalnya memang jiwa kita ini buruk jemaah. Jiwa kita ini senantiasa memang menjadi sumber keburukan. Sudah ada pada jiwa. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya memang jiwa manusia itu mengajak kepada keburukan. Ada jiwa yang terajak senantiasa kepada keburukan. Walaupun asal fitrah penciptaan manusia, jiwa itu baik. Tapi ada saja sumber-sumber keburukan, apakah dari lingkungan, atau dari sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang didengar, sehingga kita menjadi sumber keburukan. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan jiwa-jiwa kami. Perbuatan buruk yang masuk setelah sebelumnya fitrah itu suci. Manusia itu suci. Tapi ada perbuatan buruk yang masuk. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Wasayyiati a'malina, dan keburukan amal-amal kami. Kadang memang ma'asyiral muslimin a'azzakumullah ada keburukan pada jiwa, kadang memang keburukan itu pada amal seseorang. Wa qad jaa'a min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'inda Ibnu Majah. Demikian pula hadis ini juga selain hadis Jabir, ini juga datang dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ibnu Majah. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Demikian pula datang dalam hadis Abu Hurairah yang datang dari Abu Daud dan Tirmidzi dan Ahmad. Wa qad jaa'a an ghairihi anna Rasulullah SAW 'allama Abu Bakrin du'a biqaulihi idza amsa wa idza asbaha. Demikian pula telah datang dalam hadis selainnya bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan Abu Bakar suatu doa. Abu Bakar sahabat Nabi, khalifah keempat, khalifah pertama dan menjadi mertua Nabi SAW, yaquluhu, di mana Nabi SAW mengajarkannya idza amsa wa idza asbaha, kalau masuk waktu sore dan masuk waktu subuh. Zikir pagi petang.
Apa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar? Wa huwa, yaitu sebuah doa, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahada, rabba kulla syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan Abu Bakar satu doa. Kata Nabi SAW, meminta doa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan juga yang nampak. Allah maha mengetahui yang gaib, yang tidak kelihatan, dan juga Allah mengetahui sesuatu yang nampak. Rabba kulli syai'in wa malikah, Rabbnya segala sesuatu dan yang menguasainya. Allah Subhanahu wa taala, Rabb segala sesuatu, semua makhluk dan yang menguasai. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi, ini syahidnya. Nabi mengajarkan Abu Bakar doa, A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Keburukan yang ada pada jiwa kita, dorongan untuk melakukan dosa, kita berlindung dari itu jamaah. Walaupun jiwa kita itu sebenarnya adalah jiwa yang Allah cipta di atas fitrah, kesucian, tapi dengan adanya sesuatu yang masuk, tumbuhlah maksiat di hati, sehingga ada ajakan untuk bermaksiat. Maka Nabi mengajarkan doa, A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah lindungilah aku dari keburukan jiwaku, keburukan diriku ya Allah. Wa syarri syaitani wa syirkih, dan dari keburukan syaitan dan seluruh bala tentaranya, yaitu goda-godaan syaitan yang ingin mengajak manusia itu berbuat syirik. Ya, dari keburukan jiwa, maksiat, dosa. Demikian pula berlindung min syarri syaitan wa syirkih, dan dari keburukan syaitan dan juga keburukan bala tentaranya syaitan yang mengajak manusia itu kepada kesyirikan. Wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, dan berbuat kejelekan terhadap diriku ya Allah, au ajurrahu ila muslim, atau menyeretnya kepada seorang muslim yang lain. Berlindung sama Allah dari perbuatan kejelekan terhadap diri yang diperbuat jiwa dan menyeretnya kepada seorang muslim, menjadi sebab. Ini syahid juga ini. Karena ada orang-orang yang dosanya itu bukan hanya terbatas untuk dia, tapi dosanya itu menjadi dosa jariah yang juga tersampaikan dan terrealisasikan kepada orang lain. Awalnya orang tidak tahu dosa, tapi disebabkan karena jiwanya yang senantiasa berada di atas keburukan, akhirnya orang-orang setiap dekat dengan dia terbawa dengan dosa itu. Maka berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an ajurrahu ila muslim. Ya Allah lindungilah aku dari sebuah dosa, an aktarifa ala nafsi su'an, agar ya Allah melindungiku dari kejelekan terhadap diriku, au ajurrahu ila muslim, atau sesuatu yang menyeretnya kepada muslim yang lain. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Fabayyana al-hadits fabayyana al-hadits masadir asy-syarr. Maka hadis-hadis ini semuanya menjelaskan tentang sumber-sumber keburukan, annahu man nafsu wa syaitan, yaitu keburukan itu disebabkan dua. Yang pertama disebabkan hawa nafsu, yang kedua disebabkan syaitan. Annahuma an-nafsu wa syaitan. Keburukan itu disebabkan dua, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Kadang memang ajakan pada jiwa untuk melakukan dosa. Kadang keburukan itu terjadi disebabkan memang adalah sesuatu yang dilakukan oleh syaitan. Wa bayyana anna syarra ya'udu ala sahibihi. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa keburukan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Keburukan apa? Akan kembali kepada orang yang melakukannya. Terkadang ada dosa-dosa itu yang dilakukan itu menimpa kita sendiri nanti. Apakah cepat atau lambat? Sampai ada ulama mengatakan, tidaklah aku melihat ada perubahan pada hewan kendaraanku, pada anak dan istriku,
melainkan itu karena dosaku 40 tahun yang lalu. Au ala akhihil muslim, atau kepada saudaranya sesama muslim. Begini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian Syekh masuk dalam judul yang baru, isti'adzatu billahi min jami'i anwa'i syurur. Ini bab yang baru lagi. Syekh mengatakan banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah dari segala jenis keburukan. Kalau kita tahu bahwa kita itu adalah pelaku keburukan, maka perbanyaklah minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Ini memang menjadi perkara yang hendaknya kita introspeksi diri jamaah, sadar diri, memeriksa diri sebelum memeriksa orang. Perbanyak meminta perlindungan terhadap diri sendiri. Perbanyak introspeksi diri. Karena memang kita itu adalah sumbernya dosa. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, terkadang ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dari dosa disebabkan karena keikhlasan, karena doa, dan karena upaya mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksi dirilah kalian, carilah kesalahan kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian memeriksa orang. Periksa jiwa kita jamaah. Perbanyak meminta perlindungan jamaah dari dosa yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperbanyak isti'adzatu billah, berbanyak beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, i'lam akhil muslim, ketahuilah wahai seorang muslim, anna syurura kathiratun, sesungguhnya keburukan itu sangat banyak sekali. Wahia tatajaddadu ma bainal hin wal akhar, dan dia terus akan berkembang. Yatajaddad artinya berkembang. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sekarang ada. Sesuatu yang tidak ada di zaman ulama di akhir zaman ada. Sesuatu yang ada sekarang atau belum ada sekarang, maka yang ada nanti akan lebih canggih, atau yang belum ada sekarang nanti akan ada. Yatajaddad ma bainal hin wal akhar. Kata Syekh, itu akan menjadi sesuatu yang terus berkembang. Itu keburukan. Pasti akan berkembang terus. Segala jenis dosa yang sulit sekarang mudah. Yang dulu tak bisa, sekarang bisa. Wa min asbabil khalas minasyarri al-isti'adzatu billahi min jami'i syurur. Maka di antara sebab seorang itu terhindar atau dia menjadi orang yang bersih, khalas, menjadi seorang yang terhindar dari keburukan al-isti'adzatu billahi minasyurur, yaitu memperbanyak berlindung kepada Allah dari seluruh perbuatan-perbuatan keburukan. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb al-Falak, yaitu Rabbil Falak, Rabbnya yang Rabb tersebut menguasai waktu subuh. Ya, Rabb yang menguasai apa? Waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah gelap. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari keburukan an-nafatsat, wanita-wanita yang meniup-niup di dalam buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari keburukan orang yang hasad apabila dia sudah mendengki. Diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah An-Nas, Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Nabi saja disuruh berlindung. Dari siapa? Kepada Rabb manusia. Dari siapa? Malikin nas, yaitu rajanya manusia, Allah, ilahin nas, sesembahan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswasil khannas, keburukan sesuatu yang membisik-bisiki manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang keburukan tersebut membisik-bisiki di dalam dada, di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang keburukan itu membisik-bisiki di dalam dada, minal jinnati wan nas, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Ini meminta perlindungan dari
dari segala jenis keburukan. Apakah keburukan yang ada pada orang lain atau keburukan yang ada pada diri sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, Syekh mengatakan warawa at-Tayalisi wa Tabarani an Jabir bin Samurah annahu qala radhiyallahu anhu kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh at-Tayalisi, demikian pula Imam at-Tabarani dari hadis Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung, aku meminta kepadamu ya Allah, as'aluka, aku minta samamu ya Allah, minal khairi kullih, kebaikan secara totalitas semuanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kebaikan secara totalitas. Minta sama Allah. Supaya apa? Supaya Allah melindungi kita dari keburukan. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik kebaikan yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Aku minta kepadamu kebaikan seluruhnya ya Allah. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan seluruhnya. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Berlindung, minta kebaikan, berlindung dari keburukan. Memperbanyak isti'azah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Inda Ibn Majah wa Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim annahu alaihi salatu wassalam kana yad'u, di antaranya Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. A'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini hadis Aisyah. Di antaranya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluk, ya Allah aku minta kepadamu ya Allah, minal khairi kullih, aku minta kebaikan semuanya, ajilihi wa ajilihi, baik kebaikan yang disegerakan, ajil, baik kebaikan yang disegerakan, wa ajilihi, dan kebaikan yang ditunda. Karena kadang ada kebaikan itu yang disegerakan, langsung datang dia. Minta rezeki, ya Allah segerakanlah rezeki, datang rezekinya. Atau juga ajilihi, menggunakan hamzah. Maka di sini adalah kebaikan yang ditunda. Yang pertama pakai ain, yang kedua bukan pakai ain. Yang pertama artinya ajil, yang disegerakan, ajil, yang ditunda. Minta sama Allah. Alimtu minhuma wa ma lam a'lam. Baik yang aku tahu ataupun tidak. A'udzubika minasyarri kullih, ajilihi wa ajilih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, baik keburukan yang disegerakan ataupun keburukan yang ditunda. Kadang-kadang keburukan itu ada yang disegerakan, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah SWT menyegerakan sebagian adab itu kepada pelaku dosa. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ankabut, faminhum fakullan akhadna bidanbi. Semua orang pendosa itu dilakukan, dibalas sesuai dengan dosanya. Faminhum man akhadathu, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala azab dengan diturunkan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada orang yang diazab dengan ditimpa suara yang memekakkan sehingga pecah gendang telinganya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada orang yang Allah tenggelamkan di bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada orang yang Allah benamkan di lautan. Ya kan? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah enggak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini adalah keburukan yang ajil, keburukan yang disegerakan. Banyaknya orang-orang yang mereka Allah azab, Allah berikan ujian terhadap mereka dengan apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa, sehingga adabnya ajil. Doa sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semuanya. Baik itu keburukan yang ajil, yang segera, wa ajilihi, dan juga keburukan yang ditunda. Maksudnya keburukan nanti, karena ada dosa-dosa itu enggak Allah balas di dunia, tapi Allah balas di mana? Di akhirat. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Nanti kadang dosa itu ada yang tidak disengaja, jemaah. Kita tidak tahu itu dosa.
tapi ternyata itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Jabir fil istikharah, dan dalam hadits Jabir juga Nabi SAW mengajarkan doa ketika salat istikharah fi akhirih, di akhir-akhirnya. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi dalam riwayat Bukhari, in kana hadzal amru, kalau memang perkara ini benar ya Allah, disebutkan perkaranya, ya. Kalau memang perkara ini adalah perkara yang disebutkan, kalau sesuatu yang aku pilih ini baik, segerakan. Kalau sesuatu yang aku pilih ini buruk, syarran li fi dini wa ma'ashi fasrifhu anni wasrifni anhu. Kalau memang sesuatu yang aku pilih ini adalah sesuatu yang buruk di sisimu ya Allah, syarran li, buruk untukku ya Allah, fi dini, buruk untuk agamaku, wa ma'ashi, buruk untuk kehidupanku duniaku, fasrifhu anni, maka hindarkanlah aku dari keburukan tadi. Wasrifni anhu, hindarkanlah aku dari keburukan tadi. Rawahu al-Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian terakhir kata Syekh, wa jaa indal Hakim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik aw a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ini doa terakhir dari hadis yang datang dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah segala kebaikan, khazainuhu biyadik, yang mana kebaikan-kebaikan itu perbendaraannya ada di tanganmu ya Allah. Engkau yang menakdirkan kebaikan itu. Wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, yang mana keburukan itu khazainuhu biyadik, segala sesuatunya juga berada ketentuannya di tanganmu ya Allah. Nah, ini diantara doa-doa yang Syekh hadirkan kepada kita terkait dengan masalah manusia dan jin itu sumbernya keburukan, dan hendaknya seorang muslim itu memperbanyak untuk beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Setelah kita tahu bahwasanya Allah ciptakan kita dalam keadaan suci, lalu tumbuh sesuatu keburukan di hati, apakah itu disengaja atau tidak, apakah itu dari orang tua atau dari lingkungan atau dari pertemanan, maka kita memperbanyak isti'adzah, sadar diri, introspeksi diri, sehingga menjadi seorang muslim yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya insyaallah akan masuk dalam permasalahan asyarrul musta'adzu minhu naw'an, yaitu apa? Keburukan yang seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.